4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke Rumah Tahanan Kelas 1 Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan 4 napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke Rutan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei lalu. Mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina. Keempat narapidana ini akan ditahan di Rutan Kebon Waru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan. Pemindahan 4 narapidana ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. Setelah itu, keempatnya akan dikembalikan lagi ke Lapas Cirebon. Terima narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita terima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Karena dari Polda surat untuk kepentingan penyelidikan ya. Karena sampai saat ini kita belum terima, ya tidak menutup kemungkinan bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibon ke Polda. Berapa lama ini Pak di sini? Sampai selesai ya kemungkinan. Nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah selesai. Sebelumnya, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ditahan di Lapas Kelas 1A Kesambi, Kota Cirebon sejak 2 Juni 2017. Selama ditahan, ke-7 narapidana itu diakui berkelakuan baik. Bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Kini, ke-7 terpidana dipinjam sementara oleh Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus. Ke-7 terpidana itu saat ini berada di 3 lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancai. 7 warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik, semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik, dan mereka juga pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binaan, apalagi dengan petugas. Sementara itu, terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas, Saka Tatal, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jawa Barat pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Dari Polda Jabar ya, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal seperti itu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam itu yang sudah dilakukan. Tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017. Jadi kami nggak bisa proses kan. Jadi kami menunggu putusannya aja seperti itu. Dan kami awal Mei ini ketika ada film Vina itu tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Meski 7 orang tersangka sudah diadili dan 1 DPO atas nama Peggy atau Perong juga telah ditangkap, kasus kematian Vina dan Eki hingga kini masih menjadi teka-teki.
Kepolisian dituntut untuk bertindak transparan untuk menjawab berbagai tudingan akan dugaan ketidakberesan dalam penanganan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.